Baik, setelah membuat pajak, kita bakalan masuk ke pembuatan data supplier dan customer. Kita bisa langsung ke card file, lalu card list. Kalau mau buat baru, kita tekan new. Nah, customer yang pertama itu toko pelajar. Nanti data-datanya seperti ini. Nama toko pelajar isi bagian nama. Card ID-nya C001 isi di card ID. Alamatnya juga, dan currency-nya di sini rupiah atau IDR. Lalu setelah udah isi semua, kita tinggal tekan OK. Seperti sama customer yang kedua, kita bakalan buat new. Nanti bagian ini tampilannya nama, kita masukin bagian nama, ID-nya C002, alamatnya ini Jalan Mangga, dan currency-nya ini rupiah IDR. Sama seperti customer ketiga. Lalu supplier juga, supplier PT Sumber Kertas, kita bisa ini bagian pilih untuk pembuatan ini ya, mau customer atau supplier bisa dipilih di card type-nya. Kalau udah PT Sumber Kertas ini contohnya nih, kita pilih supplier, namanya PT Sumber Kertas, card ID-nya di bagian sini S001, Jalan Jambu dan currency-nya rupiah. Ini Jalan Jambu dan currency rupiah IDR. Kalau sudah, kita tekan OK. Sama seperti yang ini, CV Indo Stationery dan Tokyo Supplies Ltd. Setelah pembuatan customer dan supplier tadi, kita bakalan lanjut ke pencatatan saldo awal akun. Kita bisa di tampilan awal dulu, kita bisa masuk ke setup, balance, dan opening balance. Ini buat isi bagian saldo awal akun. Kita ikutin sesuai yang ada di PDF ini. Bagian kas Indonesianya, bagian debit 30 juta. Nah, bagian sini isinya 30 juta. Lalu bank BCA 200 juta. Ini juga kita cari bank BCA yang Indonesia 200 juta. Kas USD dan bank USD nya juga kita isi ini sesuai data yang ada. Lalu piutang usaha, persediaan, utang usaha, modal pemilik, dan retainer earning. Nah, bisa udah keisi semua, dia bagian bawah ini bakalan 0, berarti balance tandanya. Setelah itu kita tekan OK. Ini buat pencatatan saldo awal piutang. Kita sama juga masuk ke setup, balance, kita masuk ke customer balance. Nah, nanti sisi datanya sesuai dengan ini. Kalau mau isi contoh yang pertama toko pelajar, kita pilih tanda panah toko pelajar, lalu add sell, isi 2 juta. Contoh ini toko pelajar. Invoice-nya kita isi, tanggalnya juga, lalu ini untuk total saldonya. Kalau udah, kita tinggal OK. Sama juga yang temannya ini PT Maju Jaya. Untuk pencatatan saldo hutang sama juga, kita masuk ke setup, balance, lalu ke supplier balance. Nah, kita pilih sesuai nama suppliernya. Yang pertama ini PT Sumber Kertas, kita pilih ini. Kalau mau buat baru, kita purchase. Kalau data nanti dibuat ini 3 juta, invoice tanggal kita masukin di sini tanggalnya dan totalnya. Sudah, kita tekan OK. Lalu sama juga di CV Indo ini. Nah, setelah udah pencatatan saldo utang dan piutang, kita masuk ke pencatatan persediaan barang. Di persediaan barang kita bisa lihat ini. Kita masuk ke modul ke inventory, item list. Kita buat dulu ini data-datanya. Ini ada kertas A4, pulpen, dan tinta printer. Kita bisa new, nanti hasilnya begini. Tuh, kodenya kita buatkan juga, namanya sama juga
juga di pulpen dan tinta printer. Ini pulpen, ini tinta printer. Kalau sudah, kita tekan OK. Ini buat isi saldonya kita bisa di sini nih. Kita pilih command counter, pilih inventory, lalu count inventory. Ini count inventory. Nanti ini data barang yang kita isi tadi. Kita isi ini sesuai data saldo awalnya. Contoh nih, kertas A4. Di sini on hand-nya kita isi 100. Nah, kalau udah semua isi sesuai jumlahnya, kita bisa ke adjust untuk buat edit harganya. Kalau udah, kita record. Oke, kita bakalan masuk ke data transaksi ya. Yang pertama ini kas masuk 2 Januari 2026 diterima pendapatan jasa fotokopi tunai sebesar 1,2 juta. Untuk mengisi transaksi kas masuk, kita bisa dari banking, receive money karena kita menerima uang. Nah, isi data-datanya seperti yang di sini. Kalau udah, kita bisa ngecek di bagian sini untuk melihat jurnalnya ini. Ini tanggal 2 Januari. Ini hasilnya begini. Kita jangan lupa buat isi ID sama tanggalnya sesuai dengan soal. Ini untuk totalnya. Kalau udah, kita tekan OK. Oke, yang kedua ini transaksi kas keluar, masih di banking, tapi kita ke spend money. Nanti ini contoh hasilnya. Kita bisa lihat dari jurnalnya ini bagian disbursement pada tanggal 3. Ini dia ceknya, tanggalnya, lalu jumlahnya juga ini 500.000. Kalau udah selesai, kita tekan OK. Yang ketiga ini penjualan kredit pakai mata uang rupiah. Nah, untuk penjualan ini kita bisa masuk ke bagian sales, enter sales. Ini jangan lupa untuk layoutnya kita ubah ke item ya, karena kita jual barang. Kalau kita jual service, kita pilih layout service. Ini nanti data isinya bakalan seperti ini. Kalau udah semua, nanti di record. Kita bisa lihat di transaksi jurnal bagian sales. Ini pada tanggal 4 ya. Dia jual beli kertas sama pulpen 50. Ini seperti ini. Kalau udah, kita tekan OK. Untuk yang bagian D ini penjualan kredit mata uang asing. Sama juga seperti tadi. Kita masuk ke sales, enter sales. Nah, kita bisa ubah bagian sini rate-nya. Mau pakai rupiah atau USD. Ini pada tanggal 5 Januari dijual tinta printer ke Global Printing 10 tinta printer. Nanti hasilnya bakalan seperti ini. Shape-nya kita isi 10, item number dan deskripsinya. PPN dimasukkan juga. Kalau udah, tekan OK. Oke, ini yang E ini penjualan tunai mata uang asing 6 Januari 2026 dijual tunai kepada Indah. Nah, dia penjualan, kita tetap masuk ke sales, enter sales. Tapi nanti termsnya kita ubah ke COD karena dia tunai. Ini seperti ini terms COD. Customernya misal belum ada, kita buat baru Indah. Dia beli ini kertas A4 sebanyak 10. Kita masukin tanggalnya. Ini bagian total kertasnya. Pilih kertas. Harganya sesuai yang di sini 70.000 per satu gamenya. Kalau udah, kita masuk ke PPN.
jumlahnya harus samanya 770.000. Kalau udah tekan OK.